Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih di iNews Sore dan kami akan menyajikan berbagai informasi. Dan hari ini informasi dari mancanegara, warga Palestina di Gaza menyambut dengan lega dan gembira pengumuman kesepakatan gencatan senjata. Warga berbondong-bondong turun ke jalan merayakan kesepakatan yang membawa harapan baru setelah 2 tahun genosida berlangsung. Allahu Akbar walillahil hamd. Pengumuman gencatan senjata disambut euforia warga Palestina di Gaza yang telah lama hidup di bawah blokade dan serangan Israel. Warga Gaza berbondong-bondong turun ke jalan-jalan sempit di tengah reruntuhan bangunan untuk merayakan kesepakatan yang membawa harapan baru setelah 2 tahun genosida berlangsung. Warga bersorak, menari, dan melantunkan takbir tak lama setelah pengumuman disiarkan. Banyak di antara mereka mengibarkan bendera Palestina sebagai simbol kemenangan atas penderitaan panjang. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan Hamas dan Israel telah menandatangani tahap pertama dari rencana perdamaian untuk mengakhiri perang di Gaza. Kesepakatan ini mencakup gencatan senjata tahap pertama yang akan membuka jalan bagi pertukaran tahanan dan bantuan kemanusiaan berskala besar ke jalur Gaza. Kesepakatan ini disebut sebagai langkah awal menuju rencana perdamaian komprehensif yang akan dilanjutkan dengan tahapan berikutnya, mencakup rekonstruksi Gaza, penarikan pasukan bertahap, dan pembukaan kembali perbatasan Rafah di selatan. Hamas dan Israel telah menyepakati fase pertama proposal perdamaian di Gaza yang diajukan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Kesepakatan akhirnya tercapai usai negosiasi intensif di Sharm el-Sheikh, Mesir pada Rabu waktu setempat. Delegasi dari Israel dan Hamas telah mencapai kesepakatan tentang penerapan rencana perdamaian Presiden Trump di Gaza. Setelah negosiasi intensif yang dimediasi oleh Amerika Serikat, Qatar, dan Turki yang dihadiri oleh perwakilan Israel dan Hamas di Sharm el-Sheikh, Mesir pada Rabu waktu setempat. Nampak para diplomat dari Turki, Qatar, Mesir, dan Israel saling menyapa dan memberi selamat atas tercapainya kesepakatan perdamaian ini. Apa yang disepakati Israel dan Hamas ini merupakan bagian dari 20 poin rencana perdamaian di Gaza yang disampaikan oleh Presiden Donald Trump. Hamas menerima rencana yang ditengahi AS dengan syarat dan menawarkan pembebasan tawaran Israel melalui mediator Qatar dan Mesir jika Israel menyetujui perdamaian abadi dan penarikan penuh pasukan Israel dari Gaza. It's never happened before. Nothing like that's happened before. And our final negotiation, as you know, is with Hamas. And it seems to be going well. Perang di Gaza telah berlangsung tepat 2 tahun pada 7 Oktober lalu. Perang ini telah merenggut lebih dari 67.000 nyawa warga Palestina dan melukai ratusan ribu lainnya. Bahkan rentetan serangan Israel pun masih terus berlangsung saat perundingan damai dilakukan di Mesir. Hamas dan Israel telah menyepakati fase pertama proposal perdamaian di Gaza. Dan berikut adalah poin-poin kesepakatan damai yang disetujui oleh Hamas dan Israel. Pertama adalah Hamas dan Israel sepakat mengakhiri perang di Gaza. Kemudian memastikan penarikan pasukan pendudukan Israel secara penuh dari wilayah Gaza. Selanjutnya mengizinkan masuknya bantuan kemanusiaan serta melaksanakan pertukaran tahanan di mana Hamas akan menukar 20 sandera hidup dengan 2.000 tahanan Palestina. Dan pemirsa, untuk membahas selengkapnya, kami sudah terhubung dengan analis Timur Tengah Universitas Binus, Tia Mariatul Kiptiah. Selamat sore Mbak Tia. Selamat sore Mas Camar. Baik Mbak Tia, terima kasih telah bergabung bersama dengan iNews. Melihat dari kesepakatan gencatan senjata yang dilakukan, apakah menurut Anda ini adalah solusi paling konkret dan betul-betul akan diimplementasikan?
Saya sebetulnya ada rasa happy begitu ya, bahagia karena semuanya congratulate atau merayakan kemenangan ini, terutama masyarakat Gaza. Tapi di samping itu Mas, saya ada rasa kecewa karena ternyata ini hanyalah agreement ceasefire permanen, yang dikhawatirkan ini akan terjadi lagi konflik antara Palestina dengan Israel ini. Karena ceasefire permanen ini bukan kali ini saja Mas, tapi juga sering dilakukan deal di antara Hamas dengan Israel, tapi nyatanya nanti biasanya dari pihak Israel akan menyalahi agreement dan terjadi lagi konflik begitu. Jadi itu yang saya khawatirkan. Justru saya melihat bahwa ini ceasefire permanen ini harus dilanjutkan ke arah sovereignty Palestina, betul-betul berdiri negara Palestina. Saya sepakat ya dengan Hamas, salah satu agreementnya itu adalah Gaza jangan dipimpin oleh orang luar, atau misalnya ada isu dari pimpinan Australia yang akan mengatur Gaza. Ini tentu tidak diperbolehkan, jadi harus otoritas Palestina yang mengatur Gaza, kemudian dilanjutkan bagaimana negara Palestina ini merdeka, sehingga genocide yang terjadi di Gaza itu tidak terulang kembali. Kalau ini hanya sebatas ceasefire, kemudian ada pertukaran tahanan, saya khawatir ke depannya ini justru tidak permanen begitu ya. Yang sudah secara histori itu demikian. Israel selalu menyalahi perjanjian dari kedua belah pihak, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, harus ada pihak dari luar yang memonitor bahwa agreement tersebut tentu benar-benar dijalankan oleh kedua belah pihak. Apalagi Hamas sudah setuju untuk melepas kekuasaannya di Gaza. Apalagi apa yang membuat Israel tidak mau menyetujui berdirinya negara Palestina begitu. Ceasefire saja ini tidak cukup begitu Mas. Baik. Kita melihat juga ada peran mediator internasional seperti Qatar, Mesir, dan juga Amerika Serikat. Sejauh mana keberpihakan mereka yang Anda analisis dan apa dampaknya terhadap situasi saat ini? Saya melihat ada 3 nih ya. Satu, Amerika sudah pasti itu adalah efeknya ke Israel. Jadi supportnya terhadap Israel. Qatar terhadap Hamas. Nah, Mesir ini so-so, 50-50 antara terhadap Israel, juga dia mempunyai hubungan diplomatik yang sangat baik dengan Israel, mempunyai kerjasama yang sangat baik dengan Israel, tapi juga Mesir juga memiliki hubungan baik dengan Hamas begitu. Jadi ini saya katakan 50-50. Jadi selalu dari periode ke periode tentang mediator ini hanya dari 3 negara ini. Tapi diharapkan mungkin ke depannya apa bisa atau tidak begitu ya, negara lain juga dilibatkan agar netralitasnya lebih terjaga lagi. Karena dari periode sebelumnya 3 negara ini tidak cukup berhasil untuk meredam konflik Hamas dengan Israel begitu. Terjadi lagi. Nah, ini khawatirnya ceasefire permanen ini yang membuat rakyat Gaza sementara bisa bernafas dari kematian begitu ya, setiap hari mereka dihantui kematian dan genocide, tapi ini bukan berarti mereka bisa selamanya hidup tenang. Jadi memang harus ada mediator lain yang memang setelah ceasefire permanen ini dilanjutkan dengan berdirinya negara Palestina. Begitu Mas. Oke, baik. Kemarin juga kita lihat dari sisi Israel, ini cukup mengejutkan bahwasanya mereka akhirnya bersedia menerima gencatan senjata. Menurut Anda apa faktor utama? Apakah terkait dengan tekanan internasional di Dewan PBB atau karena faktor domestik? Kita juga bisa lihat beberapa masyarakat Israel juga menentang pemerintahannya sendiri, atau kalkulasi militer yang terjadi saat ini? Ya, banyak hal. Kalau tekanan internasional saya pikir Israel cukup, saya menyebutnya dablek gitu ya. Apalagi di bawah rezim Netanyahu agak susah diatur. Bahkan ICJ saja atau international law saja itu tidak didengarkan. Saya melihat bahwa apa yang dilakukan Israel dan akhirnya menyerah untuk melakukan ceasefire permanen ini akibat dari tekanan domestik sendiri. Jadi kita melihat bagaimana masyarakat di Tel Aviv sendiri, di Israel sendiri itu sudah mulai mempressure agar Presiden Netanyahu itu segera melakukan gencatan senjata dan mengakui kedaulatan negara Palestina, bahkan dari masyarakatnya sendiri. Kalau Netanyahu terus keras kepala, itu akan mempertaruhkan kekuasaannya. Jadi justru saya melihatnya dorongan domestik yang paling kuat yang membuat Netanyahu rezim ini akhirnya menyetujui ceasefire permanen. Baik, dari proses diplomasi yang dilakukan selama ini, menurut Anda negara mana saja yang menjadi penghambat dari gencatan senjata ini? Kalau kita lihat kemarin banyak juga yang walk out, apakah itu menjadi salah satu gambaran banyak masyarakat dunia yang sudah terbuka dan juga mendukung Palestina? Ya, era digital Mas sekarang memberikan informasi banyak terhadap negara-negara di Barat terutama ya. Selama ini mereka tidak tahu apa yang sebetulnya terjadi di Palestina. Sebetulnya genocide dan semena-mena tindakan yang dilakukan oleh Israel
sering terjadi, hanya saja selama ini kan tidak bisa di-shoot, upload begitu ya. Sekarang kan era sosial media begitu. Sehingga masyarakat internasional terutama negara-negara barat melihat sendiri bagaimana proses genosida ini terjadi. Sehingga perwakilan negara masing-masing itu bersuara di UN karena memang pressure dari masyarakatnya. Ini yang disebut dengan kalau di teori HI itu opini publik ya, bagaimana terkonstruk membentuk policy dari setiap negara. Dan ini bagus saya pikir begitu ya. Walkout itu adalah merupakan policy atau kebijakan dari satu negara terhadap tindak kesewenang-wenangan yang dilakukan Israel terhadap masyarakat Gaza, dan ini bagus begitu. Baik, melihat kepada sisi masyarakat sipil, apakah dengan adanya gencatan senjata ini mempermudah untuk bantuan internasional masuk? Mengingat saat ini kondisi Gaza sudah hancur lebur. Setelah selesai agreement ini, biasanya nih culture dari Israel begitu ya. Awal-awal itu humanitarian aid atau bantuan kemanusiaan pasti diizinkan masuk. Jadi adanya rekonstruksi Gaza pasti akan dilaksanakan. Nah, yang saya khawatirkan adalah dalam jangka panjangnya. Artinya memang secara histori Israel akan menyalahi lagi, kemudian akan menyalahkan Hamas lagi, padahal dia selalu melakukan tindak provokasi misalnya dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan justru di wilayah yang sudah ditetapkan menjadi teritori Palestina begitu, Mas. Baik. Nah, ini yang kita pikirkan jangka panjang. Kalau setelah ini pasti dibolehkan humanitarian aid masuk. Baik, gitu. Mbak Tia, sejauh mana keterlibatan negara kita atau Indonesia untuk bisa menyelesaikan ataupun juga turut andil dalam gencatan senjata ini? Apakah bersuara di PBB melalui Presiden Prabowo ini sudah cukup atau sebetulnya ada hal-hal lain yang bisa kita lakukan? Salah satunya itu speech Pak Presiden, saya berulang kali memuji begitu ya di beberapa media. Kalau jelek ya saya katakan jelek begitu ya. Tapi kali ini memang speech-nya bagus begitu ya. Cukup ada tekanan-tekanan dan tidak terintimidasi dengan pidato Trump sebelumnya, dan ini adalah yang diharapkan oleh masyarakat kita. Dan itu yang bisa kita lakukan hanya di UN, our statement. Just it, nggak bisa lebih. Karena apa? Kita tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel dan kita juga tidak bisa masuk dalam tim mediator karena memang ya begitu secara aturan hukum internasional, secara aturan international relations itu kita tidak bisa ketika kita tidak punya hubungan diplomatic relation. Tapi bisa dengan cara lain, misalnya dengan lobby-lobby di belakang, dengan OIC members begitu ya, dengan Amerika sendiri kita melakukan lobby dan negotiate tentang perdamaian Palestina Israel ini. Tapi kalau langsung menjadi tim mediator susah. Baik, susah. Artinya apakah two-state solution ini menjadi satu-satunya solusi untuk bisa mendamaikan genosida? Ya, satu-satunya Mas, karena tidak ada lagi. Bagaimana kita cara supaya Palestina segera berdiri sebagai satu negara? Ada state-nya, ada people-nya, ada teritori, itu harus disepakati kedua belah pihak. Jadi tidak mungkin ada cara lain. Misalnya hanya Palestina saja, it's impossible. Hamas sendiri sudah setuju, bahkan siap meletakkan, ini pertama kali loh dalam sejarah Hamas siap meletakkan senjata, meletakkan kekuasaan ketika Palestina berdiri sebagai negara. Kapan lagi begitu ya, keras kepalanya Hamas sudah mulai melunak, tinggal gantian Israelnya begitu. Jadi ini harus dilanjutkan two state solution ini, tidak ada cara lain. Tidak mungkin menjadi satu negara Palestina saja atau menjadi negara Israel saja, apalagi itu gitu ya. Baik, Mbak Tia, terima kasih atas informasi dan penjelasan Anda yang sangat komprehensif dan juga mudah dipahami. Dan kita harapkan bahwasanya gencatan senjata ini betul-betul bisa dilakukan secara menyeluruh dan juga ini bisa menjadi solusi bagi kita semua. Terima kasih, selamat bertugas kembali. Israel masih terus menyerang Gaza meski ada seruan untuk gencatan senjata. Ratusan serangan udara dilancarkan Israel di kawasan padat penduduk dalam 5 hari terakhir. Suasana mencekam masih menyelimuti jalur Gaza. Dalam 5 hari terakhir, serangan udara dan artileri Israel dilaporkan terus berlanjut meski seruan gencatan senjata dan penghentian kekerasan terus digaungkan berbagai pihak. Sejak Sabtu 4 Oktober hingga Rabu 8 Oktober 2025, pasukan Israel telah melancarkan sedikitnya 271 serangan udara dan artileri, serta meledakan puluhan kendaraan yang dipasangi bom di kawasan padat penduduk. Akibat serangan tersebut, setidaknya 126 warga Palestina tewas, termasuk perempuan dan anak-anak. Sebagian besar korban, sekitar 75 orang tewas di wilayah kota Gaza. Pemerintah Palestina pun menuduh Israel melakukan genosida dan pelanggaran berat terhadap kemanusiaan dengan mengabaikan sepenuhnya seruan gencatan senjata yang sebelumnya diumumkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Puluhan relawan Jokowi datangi Barreskrim Polri mendesak polisi untuk menuntaskan kasus ijazah Joko Widodo. Anyu Sore segera kembali.